Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igniza Ridhoni, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya sebagai peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu identitas, yang kedua media dan masyarakat, yang ketiga khalayak aktif dan pasif, yang keempat yaitu populer kultur dan subkultur. Identitas adalah kumpulan dari karakteristik unik dan pribadi yang mengidentifikasi diri seseorang. Hal ini meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat, status perkawinan, pekerjaan, preferensi seksual, agama, dan aspek lainnya yang membuat seseorang menjadi individu yang unik. Konsep identitas menurut Hall tahun 1996, identitas itu adalah titik keterikatan yang sementara pada posisi subjek yang dibangun oleh praktik diskursif bagi kita. Mereka adalah hasil dari artikulasi sukses atau rantai subjek dalam aliran wacana. Yang selanjutnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan pada karakteristik seperti jenis kelamin, ras, etnis, agama, orientasi seksual, atau kecacatan. Ini bisa termasuk perlakuan yang merugikan, pembatasan akses terhadap kesempatan, atau perlakuan yang tidak setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan. Contohnya seperti seseorang yang tidak mendapatkan pekerjaan atau dijauhi oleh masyarakat hanya karena warna kulitnya. Yang selanjutnya yaitu media. Bagaimana media mengkonstruksi tentang identitas? Media memiliki kekuatan besar dalam mengkonstruksi persepsi tentang identitas melalui representasi, stereotip, dan narasi. Representasi yang seringkali mengulang kelompok tertentu dapat memperkuat stereotip yang tidak akurat. Namun, media juga dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan merayakan keragaman identitas. Penting untuk memperhatikan representasi di media dan mendukung karya-karya inklusif serta kritis terhadap representasi yang merugikan. Stereotip yang merugikan juga dapat diperkuat oleh cara-cara tertentu dalam menggambarkan individu atau kelompok di media. Dengan demikian, media memiliki peran yang sangat penting dalam bagaimana dan perbedaan diinterpretasikan dalam masyarakat. Sementara itu, media juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan dan merayakan beragamnya identitas. Beberapa penggiat media aktif membentuk narasi yang inklusif dan melawan stereotip. Dengan demikian, media juga berkontribusi dalam memberdayakan beragam identitas dan merayakan keragaman dalam masyarakat. Cara menganalisis media yang pertama yaitu transmissional view adalah menganalisis media fokus pada cara pesan-pesan disampaikan kepada audiens. Hal ini mencakup bagaimana media menyampaikan pesan dan bagaimana audiens merespon pesan tersebut. Contohnya seperti analisis menggunakan caranya kita menganalisis iklan televisi tentang sebuah produk kecantikan. Dari
perspektif transmisional, kita akan melihat bagaimana pesan tentang kecantikan disajikan kepada audiens. Misalnya, kita akan menganalisis cara model-model yang digunakan dalam iklan tersebut dipresentasikan dan bagaimana pesan tentang kecantikan disampaikan kepada penonton. Selanjutnya yaitu meaning based. Dalam menganalisis media, fokus pada bagaimana audiens memahami dan memberi makna pada pesan yang disampaikan pada media. Ini juga melibatkan pemahaman makna dan interpretasi yang dibuat audiens atas pesan yang disampaikan media. Contohnya yaitu dalam contoh iklan tentang produk kecantikan tadi, dari perspektif meaning based, kita akan menganalisis bagaimana penonton memahami, memberikan makna pada pesan-pesan dalam iklan tersebut. Misalnya, kita akan melihat bagaimana penonton bereaksi terhadap pesan tersebut. Apakah mereka menerima atau mempertanyakan pesan tersebut, serta bagaimana mereka membangun makna dan persepsi mereka terkait konsep kecantikan yang disajikan dalam iklan tersebut. Kedua cara pandangan tersebut memberikan wawasan yang berbeda tentang media dan pesan yang disampaikan, dan keduanya juga dapat digunakan untuk memahami dampak media terhadap audiens dan masyarakat secara lebih luas. Peta kajian halayak. Peta kajian halayak adalah alat visual yang digunakan untuk merepresentasikan ide atau konsep secara grafis. Biasanya, peta pikiran dibuat dalam bentuk diagram yang terdiri dari gagasan inti di tengah cabang-cabang yang menyambung ke gagasan yang terkait. Ini juga bertujuan untuk membantu seseorang merancang, mengorganisir, dan memvisualisasikan informasi atau gagasan sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Sedangkan peta teori adalah representasi visual dari teori atau kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama suatu teori. Biasanya pada teori digunakan untuk memperlihatkan bagaimana konsep-konsep tersebut saling terkait dan bagaimana konsep yang berbeda dapat diintegrasikan dalam satu kerangka teoretis yang konsisten. Kedua alat ini sangat bermanfaat dalam membantu seseorang memahami, mengorganisir, dan menganalisis informasi, baik untuk pembelajaran pribadi maupun untuk keperluan akademis atau profesional. Populer kultur adalah fenomena budaya yang diakses oleh mayoritas masyarakat dan dipengaruhi oleh media, hiburan, teknologi, dan tren konsumen. Populer kultur mencakup berbagai hal seperti musik, film, televisi, buku komik, permainan video, mode, dan tren gaya hidup. Kebudayaan populer seringkali tumbuh dan berubah dengan berdasarkan perubahan dalam teknologi dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya yaitu genre musik pop, film superhero, seri televisi realitas, video game, mode streetwear, dan tren sosial media. Salah satu contoh yang menarik yaitu bagaimana popularitas film superhero telah berkembang selama dekade terakhir ini atau tahun ini.
Film superhero telah menjadi bagian integral dari kebudayaan populer dengan dominasi box office dan penggemar yang setia. Perkembangan film superhero ini juga dipengaruhi oleh teknologi yang semakin canggih dalam pembuatan efek khusus yang memungkinkan film-film tersebut menjadi semakin spektakuler. Sementara film superhero awalnya hanya dianggap sebagai hiburan massal, mereka saat ini telah menjadi media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan sosial dan psikologis yang lebih dalam. Hal ini menunjukkan bagaimana kebudayaan populer dapat berubah dan berkembang dari sekedar hiburan menjadi wadah esensial untuk mengekspresikan dan membahas isu-isu sosial, politik, dan budaya yang relevan. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.